Halo minasan, selamat datang kembali di channel Kumakun. Di video kali ini kita akan lanjut ke pembahasan SSW Pertanian part 14. Materi hari ini pastinya penting banget buat kalian yang sedang persiapan ujian kerja ke Jepang. Yuk belajar bareng sampai paham, dan jangan lupa simak videonya sampai selesai ya. Kalau kalian ingin lulus SSW dan kerja ke Jepang, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, karena di channel Kumakun, kita belajar bareng dari dasar sampai siap ujian. Yuk kita mulai. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke bab 10 tentang metode pemrosesan kotoran ayam. Saat ini, hampir semua kotoran ayam diproses dengan cara fermentasi, kemudian dipergunakan sebagai kompos. Metode fermentasinya antara lain metode deposisi, metode aduk terbuka, dan metode aduk tertutup. Namun, apabila lingkungan dapat memasang fasilitas pengeringan kotoran ayam, maka pada daerah beriklim hangat dan daerah beriklim menengah akan lebih menguntungkan apabila dibuat kotoran ayam kering. Untuk membuat kompos kotoran ayam pada peternakan dengan skala tidak lebih dari 10.000 ekor, maka lebih menguntungkan mempergunakan bahan pengatur kelembaban, kandang kompos atau fasilitas fermentasi tipe kotak. Namun, saat menjadi 30.000 ekor atau lebih, maka diperlukan fasilitas fermentasi tipe terbuka atau tipe tertutup yang dipasang instalasi pengaduk, dan bahan pengatur kelembaban dilengkapi pada tipe terbuka, sementara perangkat pemanasan dilengkapi pada tipe tertutup. Selanjutnya, kita masuk ke bab 11 mengenai rencana pemeliharaan dan penilaian kemampuan. Bagian pertama adalah rencana pemeliharaan. Pengenalan anak ayam ditentukan oleh frekuensi pengenalan dan juga jumlah ayam yang diperkenalkan, seimbang dengan produksi telur ayam pada keseluruhan peternakan ayam, namun idealnya adalah pertukaran total atau all in all out, yaitu jumlah ayam yang sama dengan jarak yang sama pada setiap kandang ayam. Bagian kedua adalah penelitian dan penilaian kemampuan. Poin pertama adalah rasio bertelur. Rasio bertelur adalah angka yang menunjukkan proporsi ayam yang secara nyata bertelur dengan jumlah telur dalam periode tertentu pada kelompok ayam dibagi dengan jumlah ayam yang dipelihara dalam periode yang sama kemudian dikalikan 100 atau ditunjukkan dalam persen. Misalnya, pada rasio bertelur sederhana, bila 100 ekor ayam bertelur 90 butir dalam satu hari, maka rasio bertelurnya adalah 90%. Rasio bertelur akan menjelang puncaknya dengan meningkat hingga sekitar 90% pada sekitar umur 200 hari setelah pertama bertelur, namun setelah bertelur tingkat tinggi dipertahankan selama sekitar 60 hari, maka akan semakin menurun, dan saat diseleksi pada umur 550 hari akan menjadi 65%. Kemudian, telur akan semakin berat seiring umur. Meningkatkan rasio bertelur merupakan hal paling penting pada teknik ayam petelur, dan berdasarkan hal itu maka keuntungan manajemen akan sangat berbeda. Poin kedua adalah volume bertelur. Berat telur akan semakin meningkat selama 1 tahun sejak pertama bertelur, rata-rata 61-65 gram. Bila dilihat total volume produksi telur, setiap satu ekor ayam bertelur 17-20 kg per tahun. Total volume produksi sekumpulan ayam selama 1 hari dibagi dengan jumlah ayam yang dipelihara, akan menunjukkan volume bertelur ayam per ekor per hari, disebut dengan jumlah telur per hari. Jumlah telur per hari akan berhubungan dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam petelur, dan bila tidak dilakukan pemberian pakan yang mencukupi volume bertelur, maka volume bertelur akan semakin menurun. Mari kita buat kesimpulan keseluruhan dari seluruh materi yang telah kita bahas tentang budidaya ayam petelur.
Secara garis besar, budidaya ayam petelur yang sukses dimulai dari pemilihan telur yang berkualitas dengan berat 54-65 gram, yang kemudian ditetaskan di inkubator dengan suhu 37,8 derajat Celcius dan kelembapan 60% selama 21 hari. Setelah menetas, anak ayam melalui 3 fase pemeliharaan penting. Fase pertama adalah anak ayam kecil dari 0 sampai 4 minggu yang membutuhkan suhu hangat 32 sampai 35 derajat Celcius dan pakan berkualitas tinggi. Fase kedua adalah anak ayam sedang dari 4 sampai 10 minggu yang dipindahkan ke kandang baterai dan memerlukan penanganan stres yang baik. Fase ketiga adalah anak ayam besar dari 10 sampai 20 minggu yang dipersiapkan untuk produksi telur dengan pengelolaan pakan dan pencahayaan yang tepat. Ayam petelur mulai berproduksi sekitar umur 18 minggu atau 130 hari, produksi telur akan mencapai puncaknya sekitar 90% pada umur 200 hari, kemudian perlahan menurun. Satu ekor ayam dapat menghasilkan 17-20 kg telur per tahun. Pengelolaan ayam dewasa mencakup 4 aspek utama. Pertama, pemberian pakan dan air yang cukup dengan protein tinggi di awal masa produksi. Kedua, pengumpulan telur yang dilakukan beberapa kali sehari terutama pagi hari. Ketiga, pembersihan kotoran secara berkala untuk mencegah penyakit. Keempat, pengelolaan lingkungan dengan suhu optimal 12-25 derajat Celcius. Kualitas telur ditentukan oleh beberapa faktor, cangkang harus kuat dan tidak retak yang dipengaruhi oleh kecukupan kalsium, putih telur harus kental dan menggembung yang menunjukkan kesegaran, kuning telur harus kenyal dan bulat dengan warna yang dipengaruhi oleh pakan seperti jagung. Pengendalian penyakit sangat krusial untuk keberhasilan peternakan. Ayam sakit dapat dikenali dari gejala seperti lesu, tidak mau makan, bulu berdiri, jengger pucat, dan produksi telur berhenti. Pencegahan dilakukan melalui vaksinasi rutin untuk penyakit seperti Newcastle disease, bronchitis, dan fowlpox. Kebersihan kandang dan biosecurity yang ketat sangat penting. Pengendalian hama seperti tungau ayam dan binatang liar seperti tikus dan burung liar harus dilakukan secara menyeluruh. Burung liar terutama berbahaya karena dapat membawa virus flu burung yang memiliki tingkat kematian 100%. Flu burung adalah penyakit yang sangat berbahaya dengan patogen tinggi dan toksisitas kuat. Pencegahannya dilakukan dengan mencegah masuknya burung liar, screening rutin, pemusnahan dini jika terdeteksi virus, monitoring berkelanjutan, dan menjaga higienitas kandang. Pengolahan kotoran ayam dilakukan dengan fermentasi untuk dijadikan kompos. Untuk peternakan skala kecil di bawah 10.000 ekor, digunakan fasilitas fermentasi tipe kotak. Untuk skala besar di atas 30.000 ekor, diperlukan fasilitas fermentasi tipe terbuka atau tertutup dengan instalasi pengaduk. Rencana pemeliharaan yang ideal adalah sistem all-in all-out atau pertukaran total, di mana semua ayam diganti secara bersamaan dengan jarak waktu yang sama di setiap kandang. Penilaian kinerja peternakan diukur melalui rasio bertelur dan volume bertelur. Rasio bertelur yang baik dapat mencapai 90% di puncak produksi. Meningkatkan rasio bertelur adalah hal paling penting dalam teknik ayam petelur yang sangat mempengaruhi keuntungan manajemen. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan budidaya ayam petelur meliputi genetik ayam, kualitas pakan, pengelolaan lingkungan, pengendalian penyakit, dan manajemen yang baik di setiap fase pemeliharaan. Dengan penerapan yang konsisten dan teliti di semua aspek ini, peternakan ayam petelur dapat berproduksi optimal, menghasilkan telur berkualitas tinggi, dan memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Kunci utamanya adalah konsistensi, ketelitian,
dan komitmen terhadap standar pengelolaan yang baik. Terima kasih sudah belajar bersama Kuma-kun di part 14 ini. Semoga materi hari ini membantu kalian lebih siap menghadapi ujian SSW pertanian ya. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di pembahasan part berikutnya.